Sobat Kabar Makassar Petang, kembali lagi bersama saya, Sinar Mentari, yang akan membawakan berita yang sedang hangat-hangatnya di kota Makassar dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Olah TKP pasca kebakaran di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kasubag Keuangan dimintai keterangan. Tim Lapor Polda Sulawesi Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki kebakaran yang terjadi di kantor Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Makassar, Sabtu 11 Januari. Saat olah TKP Kasubag Keuangan Disdik Makassar, Ardi dimintai keterangan oleh Lapor. Berdasarkan informasi yang diterima kabarmakassar.com, tim Lapor Polda Sulsel berjumlah 4 orang mendatangi Disdik Makassar pada Selasa 14 Januari sekitar pukul 13.30 WITA dengan menggunakan mobil dinas berwarna hitam. Mereka melakukan olah TKP selama 4 jam hingga sekitar pukul 17.00 WITA. Dari 4 tim Lapor yang hadir untuk melakukan olah TKP, 3 diantaranya masuk melakukan penelusuran di dalam gedung dan di luar area kantor Disdik Makassar di Jalan Anggrek, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang. Kasubit Fisika dan Digital Forensik Bidang Lapor Polda Sulsel. Bang, tadi apa yang dibawa? Nyatet tadi apa Bang dalam? Nyatet apa aja dari dalam? Masih minta data keterangan. Inventaris berarti Pak ya? Yang diambil keterangannya tadi siapa Bang? Tadi keterangan. Iya. Kabak ya Pak? Pak Ardi? Security. Kabak keuangan juga ya? Kasubag keuangan juga. Tadi yang dibawa siapa lagi Pak? Siapa lagi Pak? Oke. AKBP Wiji Purnomo mengatakan, saat olah TKP, pihaknya mencatat beberapa data inventaris. Tak hanya melakukan penelusuran di area gedung, Wiji mengaku pihaknya juga meminta keterangan pada Kasubag Keuangan Disdik Makassar. Sebelumnya diberitakan 3 ruangan yang terletak di lantai 2 kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ludes terbakar. Ketiganya yaitu ruang aula, ruang keuangan, dan ruang perencanaan. Security kantor Disdik Kota Makassar Aldi mengungkapkan bahwa kejadian kebakaran yang menghanguskan lantai 2 itu terjadi pada pukul 2.05 WITA. Akibat kebakaran ini, Aldi mengatakan tidak ada barang dan inventaris dari kantor Disdik Makassar yang berada di lantai 2 dapat diselamatkan, sebab kobaran api yang begitu cepat membesar. Menteri Kebudayaan memuji Leang-Leang Archaeological Park sebagai destinasi wisata dunia. Leang-Leang Archaeological Park dan Pusat Informasi Leang-Leang serta Virtual Reality di Pusat Informasi Leang-Leang telah diresmikan pada Selasa 14 Januari oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Ia memuji keindahan Leang-Leang yang berada di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Fadlizon menyebut jika Leang-Leang merupakan destinasi wisata kelas dunia. Penjabat atau PJ Gubernur Sulsel, Prof. Fadri Jufri, turut mendampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam kunjungan tersebut. Diketahui sejumlah pameran disiapkan saat kunjungan menteri tersebut, di antaranya eksperimental alat batu dan rock art. Dilakukan pula dialog bersama dengan komunitas pelestari kebudayaan di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep, serta penanaman pohon endemik di Leang-Leang sebagai rangkaian acara. Kawasan Kars yang indah dengan suasana yang luar biasa, kata Fadlizon, dapat menjadi destinasi budaya dan wisata. Melalui rumah informasi di objek wisata tersebut, maka akan semakin banyak publikasi hingga ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, perlu kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten serta kalangan perguruan tinggi dan juga komunitas. Fadlizon menyatakan pemerintah akan terus melakukan pendataan dan membuka ruang bagi penelitian sebagai bagian perjalanan peradaban manusia. PJ Gubernur Sulsel Prof. Fadri Jufri mengungkapkan Leang-Leang sebagai warisan sejarah bukan hanya milik Sulsel, tetapi sudah menjadi warisan dunia. Situs tersebut sedang diajukan oleh pemerintah untuk menjadi Heritage World. Bahkan terdapat lukisan purbakala yang diperkirakan setidaknya berusia 52.000 tahun. Kita beralih ke Kabupaten Jeneponto. Tingkatkan kualitas layanan publik, Dinas Dukcapil Jeneponto dorong pemanfaatan akses Adminduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Jeneponto terus melakukan gebrakan dalam proses pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk di tahun 2025. Setelah melaunching inovasi Garuda Rewata
Kini Disdukcapil Joni Ponto mendorong pemanfaatan data Adminduk dengan cara memberikan hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna. Dari segi pemanfaatan ini, Dinas Dukcapil bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan ekonomi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta memudahkan akses data yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat lainnya. Sementara PJ Bupati Joni Ponto Haji Reza Faisal Saleh merespon positif langkah tersebut dengan memberikan ruang kepada Disdukcapil untuk mengambil langkah strategis guna memastikan program itu berjalan optimal. PHPU Bupati Joni Ponto, KPU tidak melaksanakan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang yang telah dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan. Pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati Joni Ponto, Muhammad Syarif, Mohnur Alim Kalbi mendalilkan selisih perolehan suaranya dengan paslon nomor urut 2, Paris Yasir dan Islam Iskandar. Dalil ini disodorkan paslon nomor 3, lantaran Komisi Pemilihan Umum Joni Ponto selaku termohon menolak rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Perkara itu dikemukakan kuasa hukum Eko Saputra di depan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Basani di ruang sidang Gedung 2 MK, Jakarta 14 Januari. Menurut kuasa hukum pemohon perkara nomor 232-BUP-22-2025 ini, rekomendasi penolakan tersebut telah merugikan perolehan suaranya. Selain itu, pemohon juga mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Joni Ponto dalam melaksanakan pemungutan suara di 15 TPS lainnya. Misalnya, ada seorang pemilih yang memilih 2 kali pada TPS yang berbeda. Menurut pemohon, seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di 15 TPS tersebut karena terjadi pelanggaran yang mengakibatkan coblos ulang. Lebih jauh, pemohon menjelaskan perolehan suara pemohon atau paslon nomor 3 dan pihak terkait paslon 2 di 10 TPS dimaksud masing-masing adalah 1.479 suara dan 1.654 suara dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 5.387 pemilih. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Ada tim reaksi cepat TRC Makassar yang sedang melakukan edukasi kepada juru parkir yang ada di beberapa titik di wilayah Makassar. Tim reaksi cepat atau TRC Porumda Parkir Makassar melakukan edukasi kepada juru parkir di beberapa titik parkir yang ada di Makassar. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan jukir dalam bertugas. Menurut Kasih Humas Perumda Parkir Makassar, Asrul B., edukasi ini merupakan hal penting yang terus dimasifkan sebagai upaya peningkatan pelayanan parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Diketahui tim reaksi cepat atau TRC kembali mengingatkan dan memberikan penjelasan tentang peraturan parkir yang berlaku. Ia berharap edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran jukir dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Kita beralih ke kabar kriminal hari ini. Peredaran sabu 282 gram berhasil digagalkan. Polisi telah menangkap pelakunya. Polres Bulukumba berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 282 gram lebih. Satuan Narkoba Polres Bulukumba mengamankan barang bukti tersebut setelah menangkap seorang pria berinisial RL 45 tahun di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu. Kepala Satuan atau Kasat Narkoba Polres Bulukumba, AKP Syamsuddin, mengungkapkan bahwa RL diamankan pada Rabu 8 Januari 2025, sekitar pukul 23.30 WITA. Sesaat setelah mengonsumsi sabu di kediaman pria berinisial RT. Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Kasih Humas Polres Bulukumba, AKP Hamarala, KBO Sat Narkoba Ibda Hendra Yunus, dan Kanit Sidik 2 Narkoba Ibda Hermansyah. Dalam kesempatan itu, tersangka RL ditampilkan di hadapan awak media dengan mengenakan baju tahanan berwarna orange bertuliskan Tahanan Polres Bulukumba. Setelah mengamankan RL, tim Sat Narkoba langsung melakukan pengembangan kasus
dengan mendatangi kediaman tersangka di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujuk Bulu, Bulukumba. Barang bukti sabu seberat 282 gram tersebut kemudian diamankan bersama tersangka ke Mapolres Bulukumba untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasat Narkoba menjelaskan bahwa RL dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menggelar kegiatan prarekonsiliasi laporan keuangan dan barang milik negara semester 2 di tahun 2024. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan atau Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, temui Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan, Selasa 14 Januari. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kalinya dilakukan Kakanwil Andi Basmal selama menjabat sebagai Kakanwil Kemenkum Sulsel. Kakanwil dalam kunjungannya ini juga memperkenalkan para pimpinan tinggi Pratama Kanwil Sulsel bersama jajaran pejabat manajerial yang hadir dalam kunjungan ini. Kunjungan Kakanwil disambut baik Kapolda Sulsel bersama jajaran. Kapolda Sulsel juga menyebut bahwa pihaknya siap bersinergi dan bekerja sama dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum di Sulsel. Kunjungan ke Kanwil turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demsem Marihot, Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heni Widiawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Medisul Kaldi. Ulangi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Medisul Kaderi, dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Andi Haris. Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Permabudi, dan Primaya Hospital membagikan 600 makanan bergizi untuk anak santri. Kantor Wilayah atau Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi dan Primaya Hospital menggelar program pemberian makanan bergizi gratis kepada 600 santri. Kegiatan ini berlangsung di Pesantren Tahfiz Quran Al-Imam Asyim, Makassar yang diasuh oleh KH Syam Amir Selasa 14 Januari. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak didik, termasuk para santri di pondok pesantren. Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud memperkuat sinergi antar umat beragama dalam membangun kepedulian sosial. Kakanwil Kemenak Sulsel Ali Yafid menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini sebagai wujud kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh organisasi masyarakat lintas agama. Ketua Permabudi Sulsel Yongris menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dalam kegiatan ini. Sementara itu, Dr. Okiansi, perwakilan dari Primaya Hospital, juga hadir dalam acara ini dan memberikan edukasi kesehatan kepada para santri. Pembina Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Imam Asyim, Kiai Haji Syam Amir, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu program ini. Acara berlangsung dengan penuh antusiasme. Para santri tampak bahagia menerima makanan bergizi yang telah disiapkan dengan penuh perhatian oleh panitia. Apalagi menu yang disajikan sangat variatif dan bergizi, seperti susu, pisang, nasi, sayur tumis, telur balado, dan tempe kentang masak kecap. Dorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, ini target budaya pisang Cavendish yang ada di tahun 2025. Baiklah, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Makassar Petang hari ini. Jangan lupa saksikan Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di channel Kabar Makassar TV. Saya Sinar Mentari, mohon pamit undur diri. Kepala OJK Sulsel Bardar Wisman menyatakan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang tersebar di 24 kota atau kabupaten. Salah satu potensi unggulan yang terus dikembangkan adalah budidaya pisang Cavendish. Program ini menjadi salah satu fokus tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah. Dalam upaya meningkatkan skala program budidaya pisang Cavendish, berbagai pencapaian signifikan telah diraih,
dan target yang lebih besar telah ditetapkan tahun 2025. Darwisman menyebutkan bahwa sejak program ini diinisiasi, terdapat perkembangan positif yang signifikan, baik dari aspek lokasi budidaya, jumlah petani, luas lahan, hingga realisasi kredit. Perkembangan program budidaya pisang Cavendish, berikut rincian perkembangan dari program tersebut. 1. Sebaran lokasi budidaya pada 2024. Program ini mencakup 5 kabupaten dan akan diperluas menjadi 15 kabupaten pada 2025. Kedua, jumlah petani. Dari 56 orang petani pada 2024, jumlah ini ditargetkan meningkat signifikan menjadi 2.433 petani pada 2025. Ketiga, luas lahan. Lahan budidaya juga mengalami ekspansi besar dari 52,88 hektar di 2024 menjadi 2.433 hektar di 2025. Yang keempat, jumlah off-taker. Program ini terus didukung oleh 2 perusahaan utama, yaitu PT CAP dan PT NSA, baik pada 2024 maupun 2025. Yang kelima, jumlah unit keuangan pada 2024. Program ini bekerja sama dengan 1 bank dan 2 perusahaan asuransi, PT PBD Sulselbar Askrindo dan Jamkrindo. Pada 2025 jumlah ini akan meningkat menjadi 3 bank dan 3 perusahaan asuransi dengan tambahan BRI, Mandiri, dan Jasindo.